Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya nggak bisa begitu banyak menebar senyum di awal. Karena jujur ini sedikit deg-degan sama apa ya, kayak keringet dingin. Rasanya tuh, nah ini keringet. Rasanya apa ya, merasakan hal, aduh gemeter mah. Udah langsung aja hari ini kita bahas tentang pesugihan, dan di depan saya ini ada barang yang biasa digunakan oleh seseorang untuk melakukan ritual pesugihan di mana ada darah tumbal yang akan dituang di sini. Iya. Gitu ya, Ma. Oke. Nanti Mam akan menjelaskan satu persatu apa isinya dan bagaimana biasanya digunakan barang ini. Tapi sebelum itu kita boleh dengar dulu cerita dari Mam. Ini kisah nyata pemirsa, bahwa ada sebuah keluarga yang kaya raya namun dengan cara yang tidak benar dan tidak baik, yaitu melalui pesugihan. Seperti itu. Ini sudah cukup lama ya, Mam, kisahnya? Cukup lama kisahnya. Dan kita langsung dengar aja dari Mam, karena Mam ini yang mengobati langsung. Sebenarnya bukan mengobati ya, membersihkan ya, Mam? Membersihkan sampai akhirnya barang ini ada di Mama, dan nanti Mama akan ceritakan deh. Pokoknya saya masih gemetar, Mah, karena merinding sebenarnya, kayak ternyata ngebayangin ada darah gitu di barang ini gitu. Keluarga yang melakukan pesugihan ini, Mah, kalau boleh tahu berasal dari daerah mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Datang ke Mama sekitar tahun 2007-2006. Baik, sudah melakukan pesugihan ini kira-kira udah berapa tahun? Udah lama, saya nggak tahu. Ini udah lama kok. Lama. Awal mula kenal pesugihan ini ceritanya gimana kalau dari mereka? Ini satu keluarga suami istri datang ke sini dalam kondisi tidak sehat. Badannya benar-benar sakit si bapaknya. Dia awalnya ini usaha mebel, jatuh bangun, dan dia merasa tidak berhasil, merasa kok begini-begini saja. Secara kualitas produk bapak ini tidak kalah dengan yang lain. Harganya pun dapat dikatakan lebih murah, tapi kenapa nggak laku? Dan pikirannya bukan lari ke ibadah, tapi berpikirnya malah lari dari akidah kita dengan cara mencari kekayaan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, gitu loh. Dia mendengarkan dari seseorang driver, seorang bos yang sudah berhasil mengekspor mebel ke mancanegara. Dia bercerita, dia bertanya awalnya sama bapak ini. Dapat keterangan bapak ini, driver bos yang sudah berhasil ini, bapak yang sedang mencari informasi gimana caranya bisa berhasil, dapat. Dia bilang bapak yang mengantar bos besar tadi yang punya mebel yang sudah berhasil, saya sering mengantarkan setahun sekali, mengantarkan bapak ke sana. Ya saya nggak menyebutkan. Benar dengan apa? Terus cuma segitu aja. Besok lagi saya berupaya mencari alamat bapak tadi, akhirnya ke rumah. Kemana saja, bagaimana biar bapak kok tiba-tiba jadi orang hebat. Ini bercerita bapak tadi, yang drivernya orang bos tadi. Saya suka ke tempat tertentu, banyak orang ke sana mencari pesugihan. Diikutin tuh cerita drivernya atau supir tadi cerita ke bapak ini yang pengen sukses dengan cara pintas tadi. Setelah bapak tadi lebih lanjutnya, kalau bapak pengen tahu, cari keterangan ke mbak-mbak atau yang bekerja di dalam rumah itu. Dan bapak ini nggak menyerah, berusaha mendekati salah satu karyawan atau mbak-mbak atau yang membantu rumah tangga situ, kepepet terus. Yang ditunjuk oleh driver tadi yang ngurusin seperti ini ritual tuh ada satu orang mbak-mbak, gitu yang membantu bapak tadi. Ya akhirnya dapat bocoran semua. Baik,
pada saat itu berarti kenal dengan dukun berarti ya, Meh? Ya tempat, ya jelas itu. Oke. Tempat khusus untuk pesugihan terkenal di Jawa Tengah. Baik. Pesugihan yang didatangi oleh beliau ini menyembah apa? Dia mengadakan perjanjian dengan di tempat tadi, dengan ada yang membimbing ya. Ada perjanjian dengan yang akan jadikan dia akan mengabdi pada setan. Ada dua caranya. Jika kamu ada jawaban begini gitu lah. Contohnya kalau ada nanti kamu diterima, kamu akan melihat raksasa hijau seperti itulah, atau seperti buto hijau. Kalau kamu di sini tidak ada petunjuk apapun, berarti kamu nggak dijawab atau tidak berhasil. Oke. Gagal kamu di sini. Jadi intinya untuk ikut pesugihan ini pun kayak ada seleksinya gitu ya? Ya, Meh? ada. Diterima, Tidak semua diterima. Oke. Syarat untuk ikut ini apa aja dari yang diceritakan oleh beliau? Di sana secara detail kayaknya dia malu-malu ya. Yang jelas saya setiap tahun sekali saya harus mengadakan ritual, atau setahun sekali saya harus mengisi Iya. Ini apa? Saya mau apa langsung ini gimana? Nggak apa-apa. Jadi tadi kan ada yang kedua tadi, pertama sorry apa tadi, Mah? Yang pertama adalah dia melakukan ritual di situ, tidur di situ, Oke. sampai besok pagi, dari sore malam sampai besok pagi. Jika di situ didatengin oleh pertanda seperti orang Jawa kan buto atau raksasa, buto hijau, berarti kamu dijawab. Selanjutnya kamu harus mengadakan ritual kedua. Apa tuh? Ritual kedua adalah kamu setahun sekali kamu harus ada darah murni dari manusia. Darah murni. Darah manusia ini siapa saja atau harus ada garis keturunan atau ada? Nggak mau tahu dia. Nggak mau tahu. Jangan main-main kalau bohong katanya. Kamu kalau bohong ini diganti jawab hewan, kamu akan tumbalnya. Astagfirullah. Oke, Mak, kita penasaran dengan yang warna hijau. Boleh dibuka? Boleh? Kita ini eksklusif buka. Kok Mbaknya gemeter begitu, Mbak ini ya? Gemeter itu apa? Tapi kalau kata Mama kan kita punya Allah ya. Ya punya Allah. Ya jadi nggak perlu itu keringat dingin ya. Iya, keringet dingin doang. Bismillah. Kita punya Allah. Iya. Kita nggak boleh lengah dengan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh takut ya Mbak ya dengan makhluk-makhluk kayak gini. Saya buka nih ya, dijahit ini. Mas, aduh, kencang banget Mas. Gimana nih Mas? Ini kayak besi nih. Besi. Iya, sepertinya dalamnya ada lempengan apa saya nggak tahu nih. Ini kalau waktu ngadain ritual ini adalah dipegang suami istri satu-satu, karena waktu pesugihan juga harus suami istri, nggak boleh sendiri, nggak mau. Nah, itulah. Setiap hari apa tuh, Mas? Enggak, dia juga beberapa kali ke sana. Waktu berhasil dia nganterin hasil dari perjanjian sekian saya nggak tahu. Yang jelas begitu dia terima laris, dia ada perjanjian. Kamu harus setor rezeki ke sini. Seperti itu. Kenapa warnanya harus hijau ya? Nggak tahu juga. Bongkar satu aja susahnya ya. Iya, nggak apa-apa, mungkin sama aja sih. Makanya ini jangan ditiru. Yang jelas kita kembali sama Allah saja. Rezeki dari Allah. Jadi bukan dari setan. Syariatnya boleh usaha, tapi jangan berseberangan, jangan menerjang aturan agama. Ya, boleh usaha apapun dengan kepintaran, nggak usah pakai gini-gini lah. Ya, kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan pernah main namanya jimat atau pesugihan atau apapun. Pertentangan, dan itu Allah murka seperti ini. Rezeki dari mana? Yang jelas bukan dari Allah. Gitu loh. Kalau seperti ini. Ya, yang seperti semacam itu bukan dari Allah. Allah tidak pernah mengajarkan, agama kita nggak pernah diajarkan model seperti ini. Ini susah banget ini ya. Berat, keras, kenapa nggak tahu. Bungkusnya telaten banget ya. Iya, saya juga heran. Kok sampai sedemikian bungkusnya itu loh. Itu kain apa sih? Nggak tahu saya. Ini kain hijau, ada tulisan Arab. Tulisannya kaf, ha, ya, ain, sod gitu aja. Jadi bukan kalimat apa? Itu muncul. Iya. Ini Kertas perak. Kertas itu ya, Mas? Iya, nggak tahu saya. Belum terlihat ya. Itu ada bungkus itu. Jangan sekalipun melakukan hal-hal instan yang melanggar aturan agama kita.
Saya mempertunjukkan ini hanya syiar bahwa ini tidak baik, ini tidak benar. Kalau kaya karena Allah, kaya rezeki dari Allah, bukan karena mengabdi pada makhluk-makhluk ciptaan Allah juga. Tapi guntingnya ini gunting tajam loh. Tajam, yang ini tajam dah. Tapi susah banget. Susah banget. Allah. Apa? Iya. Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya hancurin aja. Padahal guntingnya gunting tajam. Jangan main-main seperti ini ya. Kaya karena memang ilmunya, kelebihannya dalam arti belajar. Karena memang dari Allah, bukan dari setan seperti ini. Apa sih ini saya juga nggak tahu isinya. Kenceng banget. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ini cara bungkus kok bisa sampai kayak gini tuh loh. Allah. Tapi dalamnya nggak remuk ketika Enggak. ditekan kayak gitu. Coba Bang. Bismillah. Ini kencang bener ini, ngepres bener. Seperti dipres gitu loh alatnya. Ini orang pesugihan ya. Dan ini saya buka dengan bersusah payah. Ini kencang banget. Seperti dipres. Nah, di sini ternyata ini adalah lempengan seperti seng ya, tapi tipis banget ini ya. Ini lempengan ini. Ini tajam ini ya. Nih. Ini ya. Oh, Iya. kira tadi kertas ya? Nih, nggak tahu isinya, bukan kertas. Dan ini ada lagi bungkusnya, apa lagi saya Plastik tidak ya? tahu. Itu plastik bukan? Kan, saya potong aja ya, karena tidak akan bisa. Orang jualan ini. Ada aja. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau di atas itu katanya atas. Ini. Nampak dia. Ini seng ya, seng tajam. Ini dipres, ditekan sehingga Oh, itu kertas ya? ini kertas ini Kertas apa ada lagi ini? tulisan-tulisannya. Ya, saya buka aja ya saya. Oh, ada tulisannya nih. Iya. Ini apa nih? Ini Yasin, Mem, Yasin. Iya. Ya, Ba, Yasin, Yasin apa? Iya, ini nggak Sin. ada deh. Sin, Mim. Ba. Mim itu. Ini Mem yang ini Mem ya. Ba, Sin, Mem. Ya, Ba, Sin, Mem. Saya buka lagi. Ini lapisan yang ketiga. Apa lagi coba isinya? Nah, ini isinya. Ya Allah. Ini hasil isinya apa nggak tahu saya. Masya Allah. Kayak jimat kemarin ya, Maya? Ya. Ini dia, sama kan? Ini jelas isim juga. Cuma kelasnya sudah kelas mulai sedikit agak berat. Karena ini adalah, kenapa bilang ada berat? Ini ada unsur logam. Berarti ada kekuatan lain. Ya, ini ada unsur kain. Walaupun kan nggak bagus, tapi ini ada unsur logam. Ini seng, ini tipis, ini bahaya. Yang bikin bagus kenapa isim ini? Karena di sini ada faktor darah, tempat darah. Setahun sekali harus ada darah manusia dan ayam cemani. Dan ini ada ukurannya. Tidak boleh dicampur dengan apapun. Jika dicampur, kata penunggu yang pesugihan, taruhannya nyawa sih yang mencari pesugihan tadi. Nggak boleh bohong. Ayamnya buat apa? Ya untuk syariat itu juga. Cemani kan serba hitam. Ya, ini darah ditetesin dengan ini. Saya nggak tahu isinya apa. Ini pun pakai kain kafan ini. Lihatin ini. Ini nih. Saya nggak tahu isinya apa nih. Mbak Nia udah merinding aja Mbak Nia ini ya. Oke. Dan waktu pesugihan ini sama ini. Ini ambil sedikit, ini kemenyan, tak ternilai nih umurnya. Kata beliau ini, dia beli cukup mahal Pak. Kalau udah bilang mahal tahu sendiri kan. Ini pesugihan kelas berat ini ya. Kenyataannya dia kaya raya banget sebelum dia sakit. Baik, Mak, kalau yang warna merah bata itu isinya apa dan digunakan untuk apa ketika ritual pesugihan? Jadinya ini tempat ini jika setiap saat
punya tempat khusus di kamar. Dia bikin khusus tempat, namanya kalau orang Jawa sentong, ruangan sendiri untuk menaruh ritual seni. Dan ada saat-saat tertentu dia membakar kemenyan, tapi nggak pakai darah. Oh. Bakar kemenyan ini, terus ini kan dijahit tadinya, nih masih di strapless ini ya. Saya bongkar karena memang pengen tahu isinya apa. Nah, karena ini terlalu lama, Kertas juga ya? ini kertas karena udah terlalu lama sehingga hancur, atau namanya isim. Ini yang dibawa Bapak kemana-mana kalau dia pergi, ya dibawa Bapak, taruh di dompet, tidak boleh ketinggalan ini katanya. Tanya sudah hancur ya, tulisannya Arab ini ya, isim juga ya, itu udah hancur sampai lama. Nah ini tidak boleh tertinggal, di mana saja, kapan saja harus ada ini bapaknya. Berarti sudah menduakan Allah ya, sudah keluar dari Islam ya, sudah syirik. Nah, ini sama ini. Ini apa lagi saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Hal-hal seperti ini selalu ada, isim-isim. Nih, ini lagi isim lagi. Itulah dengan menjual. Dan ini huruf-hurufnya ini ada artinya, setiap huruf. Setiap huruf ada artinya. Ya Mas ya? Nih, saya sendiri nggak paham. Setiap huruf, setiap angka ini ada artinya. Karena sudah pakai, ini ada darah nih. Ini ada darah. Ya Allah. Ada darah sepertinya, ini sudah dibikin udah dari sananya ya. Ada darah ini ya, darah manusia yang jelas. Karena yang orang tempat pesugihan tadi bilang kalau main-main dengan dicampur dengan benda cair apapun, nyawa si pelaku tadi taruhannya. Untuk darahnya tadi ini Mak, karena Darah yang ini? Setiap tahun harus ada darah murni. Nah, berarti kan si bapak ini harus mencari darah. Nah, darahnya ini berasal dari nyawa seseorang, yang akhirnya nyawanya juga bisa dikatakan untuk tumbal, atau cukup mungkin hanya butuh sekian banyak darah, jadi bisa melalui dari rumah sakit atau darahnya sendiri itu gimana? Enggak, dia nggak mau tahu darah dari mana saja, yang jelas darah segar manusia. Oke, baik. Berarti tidak ada sampai mengorbankan nyawa orang Ada lain? per 5 tahun. Oh, ada lagi? Ada, tidak sekedar darah ini aja, per 5 tahun. Kalau pengen settle lebih bertahan kekayaannya, ada korbannya manusia jelas. Biasanya orang besar orang dibenci, bisa juga anak kandung. Yang jelas anak kandung tadi biasanya rata-rata bayi sebelum umur dalam kandungan 7 bulan. Ya. Dan orang-orang dalam perjanjian di situ. Anaknya atau istrinya atau macam-macam lah perjanjian kayak gini, saya nggak tahu kalau ini. Yang jelas kata dia bilang per 5 tahun saya harus mengorbankan nyawa. Nah, sampai akhirnya beliau mencari pertolongan untuk terlepas dari lingkaran setan. Iya. Betul begitu ya, Mbak ya? Betul, betul. Apa yang terjadi kepada beliau sampai akhirnya beliau meninggalkan ini, yang artinya adalah yang artinya siap untuk meninggalkan kekayaannya. Ya. Apa yang terjadi? Semenjak dia kehilangan anak yang paling dia sayangi, wanita, dia shock sekali. Itu shock. termasuk tumbal? Ya, 5 tahun per 5 tahun kan. Kalau enggak dia makin turun. Karena ada perjanjiannya. Situ ada perjanjian semua, saya nggak tahu perjanjian seperti apa. Dia menceritakan, saya shock, setengah gila, karena korbannya ternyata di luar dugaan saya kira orang yang saya benci, dan situ ada tulisannya, orang saya benci ada di situ. Ya, kalau bayi baru dalam kandungan karena istri saya nih, sepertinya tidak, saya di luar dugaan ternyata anak saya. Itulah langsung beliau seperti sambar petir ya, bagaimanapun ingat Allah, istighfar. Itulah langsung benar-benar dia mengikhlas semua apa yang dia dapat secara nggak benar, ikhlas habis. Harta yang sedemikian banyak habis nggak masalah, karena tidak bisa mengembalikan anaknya yang jadi tumbal, nggak bisa mengembalikan. Baru tersadar dia. Shock. Akhirnya tidak melanjutkan ritual. Tidak. Apa yang terjadi dengan bapak itu? Setengah gila. Datang ke sini dengan kondisi setengah gila. Lain lagi itu udah lama sudah ke sini. Ya, sudah lama, sudah kemana-mana. Alhamdulillah mungkin juga sudah banyak, sudah ke tempat mana ya. Hartanya udah habis. Gitu loh. Jadinya selalu menyebut gendong bayi ya, anaknya seakan-akan ya mungkin perbuatan dia sendiri, penyesalan yang ada kan.
Ini akhirnya ini penyesalan. Harta tidak bisa menebus, tidak bisa mengembalikan anaknya yang ditumbar. Saya kira dia tuh yang dibenci dia. Karena situ ada perjanjian, ternyata anak sendiri. Ke sini dalam kondisi badan sudah ya nggak kayak orang mandi, sudah nggak terawat. Di antara istrinya juga dah tadinya mobil sekian banyak, usahanya sekian banyak, tiba-tiba kembali ke fitrah tidak punya apa-apa. Baik, ada perjanjian. Pastikan ketika ini tidak dilanjutkan, justru nyawa mereka yang menjadi ancaman. Iya, betul. Datang ke mama juga sebenarnya berisiko. Ya, berisiko. Untuk mamanya. Iya. Apa yang mama lakukan pada saat itu? Saya intinya saya juga nggak mau gambling ya. Saya kan niatnya juga ibadah, menolong orang. Tapi nggak mau kalau soal urusan saya sakit kecuali saya pakai bunga atau pakai kemenyan di sini. Saya semua karena izin Allah dengan kekuatan Allah. Apapun kalau udah kekuatan Allah, makhluk apapun ciptaan Allah, bagaimanapun akan musnah. Dengan cara saya pribadi juga nggak boleh lengah. Itu kan ini barang besar, ini barang perjanjiannya nyawa. Iya gak gampang. Aduh, Allahu Akbar. Saya gelisah, takut. Dalam arti saya manusia biasa ya, ada takutnya, takut, was-was, gemeter, gelisah yang jelas. Tapi alhamdulillah, dan bapak tadi memang sudah mencari mau kembali hijrah, nggak punya apa-apa, semua habis harta, ya kembali jalan Allah. Oke, Mah. Mungkin terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa sebelum kita closing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang melihat apnya, saya niatkan untuk syiar mencontohkan bahwa ini sesuatu yang tidak benar, haram atau tidak diperbolehkan oleh agama manapun, jangan dicontoh. Ini hanya contoh saja dari sekian banyak cara mencari pesugihan. Ini cuma salah satu contoh, karena banyak ya, berbagai macam cara musuh kaya dengan cara mengabdi setan. Ini baru salah. Yang jelas selalu ada bau darah manusia, selalu ada korban. Ayam cemani akan ada kemenyan ini Cina urus usianya sudah lama. Ini saya nggak tahu air apa itu. Saya nggak ngerti. Isim selalu tadi isim ada, sampai ada faktor logam ada. Mudah-mudahan ini untuk pembelajaran kita semua dan termasuk saya. Ini jangan ditiru. Kalau tanya ini masih ada energi? Masih ada sedikit masih ada. Iya, pegel. Pegel kan? Nah, ini apalagi saya ngilu semua. Ini tetap ada, cuma apa nggak beresiko? Ya beresiko jika kita ya tadi sudah melawan aturan sombong, angkuh, takabur, sombong, bohong. Ya udah, makanya kita harus banyak-banyak istighfar, sholawat, ibadah nomor 1 jangan lengah. Nggak boleh takut, seperti nggak boleh takut. Mbaknya ketakutan, gemeter tadi mbaknya. Dan ini insya Allah ini makhluk Allah yang kita ini makhluk Allah yang paling mulia. Ya Mas ya. Ini pembelajarannya. Jangan dicontoh, jangan ditiru. Kalau mencari rezeki dengan cara benar, usaha dengan cara halal, berkarya dengan cara yang benar. Insya Allah rezeki dari Allah. Iya, sebenarnya membayangkan kehilangan anak yang disayangi itu juga cukup menyedihkan sekali gitu. Jadi mau bagaimanapun kondisi kita, sehat, sakit, punya uang atau nggak punya uang, ingat sebenarnya itu adalah ujian dari Allah. Betul. Kalau memang kita sabar, insya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Insya Allah. Amin. Semoga cerita ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Lihatlah, banyak sekali yang dikorbankan hanya untuk kesenangan semata. Iya. Jadi semoga kita semuanya terlepas dan terhindar dari hal-hal negatif. Ini energinya kembaknya pegel semua, ngilu semua. Ngilu semua. Ya, lebih baik di sini kumpul sama teman-temannya biar mengganggu siapapun. Ya, tapi kebenaran memang harus kita ungkapkan. Iya, fakta ini, cerita fakta. Dan Bapak tadi juga alhamdulillah sudah sehat menjalankan ibadah. Alhamdulillah dengar juga sudah haji, entah dari mana saya nggak ngerti. Intinya sudah hidup normal. Oh iya. Hijrah. Oke. Alhamdulillah. Mama terima kasih Sama-sama. untuk waktunya dan kesediaannya, karena kan nggak sembarang orang pasti mau menunjukkan hal seperti ini ya Maya. Iya betul ini rahasia sebetulnya. Saya buka aja untuk syiar. Iya, oke. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan share kemanapun. Semoga video ini menebarkan kebaikan. Amin. Kita pamit. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.